Halo warga Jakarta, jumpa lagi nih di program Wajah Jakarta. Program yang akan membahas segala kemajuan dan keunikan kota kita tercinta, Jakarta. Di kesempatan kali ini kita akan berkeliling ke salah satu daerah ikonik di Jakarta Selatan. Ada yang tahu nggak? Nah bener, yaitu Kemang. And then, bagaimana ya pengetahuan warga Jakarta akan daerah satu ini? Udah kayak warga Jakarta Selatan banget gak sih? Yang terlintas ketika mendengar nama tempat Kemang. Tempat hits di Jakarta. Nongkrong. Satu kata ya, nongkrong. Ya, paling tempat nongkrong para pemuda sih. Tempat nongkrong, tempat main sama teman-teman, terus tempat yang asik. Wah, good people tadi taunya cuma Kemang yang kekinian aja ya. Padahal banyak banget loh hal menarik dari daerah satu ini. Mulai dari nama, demografi, penduduk, dan lingkungan yang unik. Tapi pada tahu nggak ya kalau nama Kemang itu berasal dari nama buah? Nggak tahu, jujur nggak tahu. Nama buah-buahan sih kayaknya seingatku ya, tapi nggak tahu juga. Nggak tahu. Paling kayak suatu tempat hiburan di Jakarta sih. Aku taunya Komang, Komang binatang itu. Aku tahu itu Komang, nggak tahu. Nah, pada dekade tahun 1950-an, Kemang masih dianggap tertinggal karena kontur wilayah yang masih dipenuhi pepohonan besar. Hingga pada dekade 1970-an, wilayah Kemang mulai dilirik ekspatriat yang tinggal di Jakarta. Nah, dari situlah kawasan Kemang mulai berubah menjadi salah satu kawasan modern hingga saat ini. Buah Kemang sendiri memiliki nama latin Mangifera kemanga caequea. Buah ini sejenis buah mangga, tapi memiliki wangi yang sangat khas. Saking banyaknya itu pohon buah Kemang, akhirnya wilayah itu mendapat nama daerah Kemang. Pada era Gubernur Setiyoso, tepatnya pada tahun 1999, daerah Kemang resmi menjadi kampung modern yang direalisasikan melalui SK Gubernur DKI nomor 144 tahun 1999. Dengan penguatan tersebut, maka komersialisasi daerah Kemang menjadi pesat dan bertumbuh menjadi seperti sekarang ini. Kalau sekarang kita keliling kawasan Kemang, nampak banyak yang berubah nih. Ayo tebak, apa yang berubah? Yuk kita tanya-tanya warga. Aku belum merhatiin banget sih ya, tapi nanti mungkin pulang dari sini aku bakal merhatiin. Ngerasa sih sedikit kayak lebih banyak tempat buat ngumpul atau buat teman nongkrong gitu. Paling kayak trotoar sih. Trotoar, tempat-tempat yang udah enaknya tuh trotoar, tempat parkir. Nah, benar tuh. Saat ini Kemang menjadi salah satu kawasan yang benar-benar ditata pembangunannya. Mulai dari penataan trotoar dan perapihan keruwetan kabel yang dulu di atas tiang, sekarang ada di bawah tanah. Kece nggak tuh? Selain penataan infrastruktur, Kemang juga difokuskan menjadi salah satu sentra pagelaran seni dan desain di Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Indonesia Contemporary Art and Design atau ICAD. Acara yang digelar beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa Kemang menjadi salah satu tempat pameran seni bergengsi di Jakarta. Bagus sih kalau maksudnya kan dulu cuma dimanfaatin untuk nongkrong-nongkrong aja tuh. Berarti sekarang kan banyak anak-anak muda yang udah bisa memanfaatkan ramainya Kemang ke hal-hal yang lebih positif, yang lebih baik gitu. Iya bagus juga kalau sama kurang lebih kayak Kurin banyak kalau misalnya ada pameran-pameran instalasi gitu, jadi nggak cuma sekedar buat tempat nongkrong aja. Bagus sih karena kan banyak orang kesini. Secara nggak langsung mereka bakal nikmatin artnya itu juga. Orang-orang yang di sini naruh art juga pasti kayak ada manfaatnya lah. Orang-orang juga pasti senang kalau di sini banyak
bisa ngelihat kayak creativity orang-orang banyak gitu sih. Menurut aku ya bagus banget ya, jadinya positif banget. Jadi kalau misalnya jadi tempat untuk pusat seni anak-anak kan sekarang banyak banget ya anak-anak yang kayak mungkin seninya nggak dapat ditunjukin atau kayak gimana, atau cuma bisa lewat sosial media aja. Sekarang tuh ada akses realnya di mana kita bisa nunjukin art kita secara langsung, which is menurut aku bagus banget sih. Tidak hanya modernitas yang tampil di kawasan Kemang, nilai-nilai budaya asli Betawi juga tetap terjaga loh dengan rutinnya Festival Budaya Betawi di kawasan Kemang. Mulai dari parade palang pintu, jajaran makanan khas Betawi seperti dodol, kembang goyang, dan lain-lain rutin nih dipamerkan di Festival Betawi Kemang yang diinisiasi beberapa sanggar seperti Sanggar Manggar Kelape Kemang. Arus modernitas di Kemang yang bertumbuh pesat harus dibarengi dengan nilai budaya asli yang kuat. Nah, disitulah peran Sanggar Budaya hadir sebagai bukti bahwa kemajuan wilayah bisa beriringan dengan nilai budaya asli Jakarta. Jago bener dah nih Sanggar-Sanggar Budaya Kemang, keren abis. Nah, itu dia wajah Jakarta, khususnya daerah Kemang, yang terus maju menjadi pusat seni dan desain kontemporer di Jakarta. Tapi tidak melupakan budaya asli warga Jakarta. Dan ingat, bagi seluruh warga Jakarta, jangan lupa ya, kita semua tetap harus patuh sama protokol kesehatan. Karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Ayo kita vaksin, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Semoga semua selalu sehat dan happy ya. Dadah!